Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulil Amri dari Universitas Sultan Fatah Kabupaten Demak, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Negara semester 2. Pada kali ini di masa pandemi ini, di rumah ini, walaupun di rumah, saya akan menjawab tugas PTS, yaitu dengan pidato menyampaikan biografi Bung Karno. Nama lengkap Insinyur Soekarno, nama panggilan Bung Karno, nama kecil Kusno Sosrodihardjo, tempat tanggal lahir Surabaya 16 Juni 1901. Agama Islam, tempat tinggal masa kecil di Surabaya, yaitu di rumahnya Hos Cokroaminoto. Nama istri Bung Karno punya 3 istrinya, yaitu yang pertama Fatmawati, yang kedua Hartini, yang ketiga Ratna Sari Dewi. Dan dari ketiga istrinya mempunyai anak, diantaranya dari Fatmawati yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru Soekarno Putra. Dari istri Hartini, Soekarno mempunyai anak Taufan dan Bayu. Dari Ratna Sari Dewi, Soekarno mempunyai anak namanya Kartika. Orang tua Soekarno bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai dari Bali. Pendidikan Soekarno ditempuh dari mulai tahun 1911 di HIS di Surabaya, tahun 1915 di HBS, dan selanjutnya melanjutkan di Bandung yaitu di THS di jurusan Teknik Sipil. Beliau meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Dimakamkan di Kota Blitar, Jawa Timur. Biografi Soekarno kita mulai dari pendidikan Soekarno dari mulai kecil sampai dengan masa mudanya. Masa kecil Soekarno disekolahkan di Mojokerto, yaitu di tempat eyangnya, yaitu sekolah ELS pada tahun 1911, lalu masuk ke HBS di Surabaya. Tamat sekolah HBS pada tahun 1915, Soekarno tinggal di rumahnya Hos Cokroaminoto, di mana beliau adalah teman dari ayah Soekarno yang juga dikenal sebagai pendiri Syarikat Islam. Saat di rumah Cokroaminoto, Soekarno yang masih muda pun mulai belajar dalam dunia politik. Di HBS inilah Soekarno pun memperoleh banyak ilmu, dari mulai ilmu organisasi dan ilmu politik. Setelah menyelesaikan pendidikannya di HBS di tahun 1921, kemudian Soekarno pindah ke Bandung, lalu tinggal bersama Haji Sanusi, yang kemudian melanjutkan sekolah ke THS di jurusan Teknik Sipil, di mana saat ini sudah menjadi ITB. Lalu kemudian Soekarno lulus pada tanggal 25 Mei 1926, sehingga beliau mendapatkan gelar insinyur. Selanjutnya Soekarno di masa pergerakan nasional. Soekarno memasuki masa pergerakan nasional di tahun 1926. Soekarno muda mendirikan ASC, yaitu organisasi anak muda di Bandung, di mana organisasi ASC ini adalah induk atau akar tumbuhnya atau berdirinya Partai PNI pada tahun 1927. Dari aktivitas Soekarno di PNI inilah akhirnya Soekarno ditangkap oleh Belanda pada bulan Desember tahun 1929. Lalu memunculkan pledoi
fenomenal atas pembelaan Soekarno di pengadilan, yaitu terkenal dengan Indonesia Menggugat. Beliau kemudian dibebaskan pada saat tanggal 31 Desember 1931. Selanjutnya Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Pertindo pada bulan Juli 1932, di mana partai ini adalah pecahan dari PNI. Karena aktivitasnya di Pertindo inilah, Soekarno pun ditangkap kembali oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1933, lalu diasingkan oleh Belanda di Flores, NTT. Pada pengasikan di Flores ini, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional karena lokasinya yang jauh. Namun tidak menyurutkan Soekarno untuk berjuang dan memberi semangat kepada pemuda-pemuda di Indonesia. Ini terbukti atau tersirat dalam suratnya yang dikirimkan ke Ahmad Hasan, yang merupakan guru besar Persatuan Islam. Dalam masa pengasingan di Flores, karena masih adanya hubungan Soekarno dengan pemuda-pemuda di Indonesia, maka Soekarno pun diungsikan pengasingannya ke Provinsi Bengkulu pada tahun 1938. Lalu pada masa penjajahan Jepang di tahun 1942, Soekarno pun dibebaskan. Selanjutnya Soekarno di masa Perang Revolusi. Merdeka! Merdeka! Menjelang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno pun mulai mempersiapkan segala-galanya bersama para tokoh-tokoh nasional. Dimulai dari pembentukan BPUPKI, lalu pembentukan panitia kecil yang akhirnya menghasilkan sebuah piagam, yaitu Piagam Jakarta. Setelah itu dibentuklah juga PPKI yang akhirnya menobatkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden. Pada saat sebelum proklamasi, Soekarno pun mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pembacaan teks proklamasi, Soekarno menyatakan jika meski beberapa tokoh bekerja sama dengan pihak Jepang, namun sebetulnya rakyat Indonesia tetap mengandalkan kekuatannya sendiri dalam mengusahakan kemerdekaannya. Dalam biografi Soekarno disebutkan, jika beliau amat aktif dalam usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, misalkan dengan merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 hingga dasar pemerintahan Indonesia, dan merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan juga. Beliau sempat juga dibujuk untuk bisa menyingkir ke Rengas Dengklok sebelum pembacaan teks proklamasi itu. Dan kita menyebutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terkenal di sejarah bangsa Indonesia kita. Setelah pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Vietnam, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta yang dibujuk pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan peta di Rengas Dengklok. Tokoh pemuda-pemuda yang membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta diantaranya adalah Soekarni, Wikana, Singgih, dan Khairul Saleh. Pemuda ini menuntut Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Lantaran saat ini di Indonesia sedang vakum kekuasaan atau status quo. Kevakuman kekuasaan ini sebetulnya terjadi lantaran Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Namun Soekarno tidak mau gegabah. Soekarno dan Muhammad Hatta tetap menolak untuk melaksanakan pembacaan proklamasi. Karena alasannya adalah Soekarno menunggu tanggal yang tepat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana diyakini pada saat itu adalah bulan Ramadan, di mana bagi umat Islam di bulan Ramadan itu